Selamatkan pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan pekerja serta serikat pekerja, terkhusus kepada viewers dari Harap TV Channel. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, berketepatan ini adalah merupakan Hari Santri Nasional, yang sebenarnya Hari Santri Nasional ini ditetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di tanggal 22 Oktober 2015. Pada kesempatan kali ini, Harap TV Channel akan menampilkan beberapa gambaran-gambaran umum tentang kehidupan pesantren dan kehidupan para santri di Sumatera Utara. Kenapa saat ini saya membahas tentang kepesantrenan ataupun para santri? Pada prinsipnya sebenarnya santri yang hidup di dunia pesantren juga punya kaitan dengan sistem ketenaga kerjaan di masa mendatang bagi para santrinya. Kenapa? Karena para pelajar, santri ataupun santriwati di pesantren itu pada saatnya akan menjadi kelompok atau orang yang bisa dikatakan sebagai tenaga kerja, dan pada saatnya nanti juga akan menjadi pekerja, sebagaimana yang sering saya jelaskan di YouTube yang ada di Harap TV Channel, bahwa tenaga kerja adalah orang-orang yang telah sebenarnya mampu melakukan sebuah pekerjaan, termasuk misalnya dari bidang umur sudah di atas 18 tahun tetapi belum melakukan sebuah pekerjaan. Sedangkan selanjutnya tenaga kerja itu akan bisa dikatakan menjadi pekerja seperti yang termaktub pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, bahwa orang yang sudah melakukan sebuah pekerjaan dan menghasilkan sesuatu maka bisa disebut sebagai pekerja. Dalam waktu sekarang ini atau dalam kesempatan kali ini, saya menggambarkan bagaimana sebenarnya kehidupan para santri yang kita harapkan satu saat nanti mereka akan menjadi tenaga kerja yang pada akhirnya menjadi pekerja. Kita harapkan para santri dan santriwati dari pondok-pondok pesantren itu nantinya akan menjadi para pekerja yang memiliki akhlakul karimah, kemudian memiliki kesantunan, serta pastinya kita harapkan memiliki kualitas kemampuan dalam melakukan sebuah pekerjaan, sehingga mereka atau alumni pesantren bisa menjadi para pekerja yang berkualitas sesuai dengan bidang masing-masing. Selanjutnya, para viewers saya Harap TV Channel, dalam kesempatan ini mari kita bersama mengucapkan selamat Hari Santri Nasional kepada seluruh santri yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Berkebetulan selain saya juga merupakan sebagai akademisi di kampus UIN Sumatera Utara, berkebetulan saya sampai saat ini masih diamanahkan untuk menjadi ketua pengurus wilayah Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Apa itu Robitoh Ma'ahid Islamiyah? Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama itu adalah merupakan asosiasi pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang ada di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara
alhamdulillah ada sekitar hampir 198 pesantren yang berada di bawah binaan RMI yang berkebetulan seperti yang saya sebutkan itu di bawah binaan RMI NU Sumatera Utara yang berkebetulan kita terus akan aktif untuk melakukan pembinaan kepada pondok-pondok pesantren sehingga diharapkan pendidikan ataupun santri yang akan dididik di pesantren tetap mengedepankan kualitas sehingga nantinya kita harapkan kalau dikaitkan dengan ketenaga kerjaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa diharapkan 5 tahun atau beberapa tahun ke depan alumni yang pesantren yang akan menjadi pekerja di Indonesia itu dapat bekerja dengan baik, tentunya mengedepankan akhlakul karimah yang telah diajarkan oleh para asatiz, para kiai, para nyai di pondok pesantren masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari sama-sama kita ucapkan, sama-sama kita suarakan ucapan selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2020. Itu saja yang saya sampaikan kepada para viewers. Sama-samalah kita doakan agar kedepannya para alumni pesantren dapat menjadi pekerja yang baik untuk membangun nusa dan bangsa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izzazana rabbukum man syakartum lazanakum wa la kafartum min azabil jasadi. Yang pertama pastilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul bersama di pondok pesantren Sindang Jaya Darussalam. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang sama-sama kita hormati Kiai, Ayahanda, pimpinan pondok pesantren Darussalam Sindang Jaya, kemudian para nyai, ustadz dan ustazah. Kemudian saya banggakan adik-adik para santri ataupun santriwati di pondok pesantren ini. Niatan saya hadir kemari sebenarnya untuk bersilaturahim. Alhamdulillah saya punya rezeki 9 tahun tidak punya keturunan pada waktu itu, sehingga di tahun 2019 alhamdulillah saya diberikan Allah amanah seorang anak laki-laki yang namanya Al-Faruq Nauli Mudaharahab. Kemudian saya lakukan akikah, saya laksanakan akikah sebagai rasa syukur di pondok pesantren ini. Dan kemarin tanggal 15 September 2020 saya diberikan lagi amanah oleh Allah mendapatkan seorang anak perempuan yang insya Allah akan diberi nama Al-Haura Mujahidah Guru Arahab. Dan saya kembali ke pesantren ini, saya yakin bahwa kehadiran anak saya yang kedua adalah keberkahan dari pondok pesantren Darussalam Sindang Jaya. Terus pada ayahanda di sebelah saya. Ya, saya hanya bermohon kepada adik-adik santri, santriwati, para ustadz, asatiz yang hadir, mohon bantuan doanya kepada saya, terus kepada anak-anak dan keluarga saya agar kami bisa terus berbuat umat.
S1 di UIN Sumatera Utara, kemudian S2-nya saya sudah S2 alhamdulillah di USU Universitas Sumatera Utara, kemudian S3-nya juga di Bandung dengan beasiswa. Saya dulunya itu juga seperti kalian, cuman kita berbeda tempat saja. Saya dulu nyantri, saya menjadi santri di Pondok Pesantren Rodotul Hasanah Medan. Tamat dari Rodotul Hasanah saya punya S1, kemudian lanjut S2 dan S3. Artinya apa? Adik-adik santri dan santriwati yang berhadir, kita harus yakin bahwa kalau memang kita punya kemampuan, kita mau belajar baik-baik, kita akan bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama. Jangan adik-adik berpikir bahwa kami di kampung, di Sunggamjaya, di pesantren naik. Banyak orang Paluta yang menjadi manusia di Medan sana. Banyak alumni pesantren yang menjadi manusia. Nanti kalau adik-adik nanti libur, boleh tengok ada namanya Facebook, buka nama saya Arif Mudaharaham. Peneliti saya sudah melakukan penelitian itu sampai ke Belanda, ke Paris, ke Prancis, ke Inggris, ke Amerika. Artinya saya mau sampaikan ke kawan-kawan, ke adik-adik saya yang ada di sini, bahwa alumni pesantren itu bisa jadi manusia berhasil. Saya berangkat ke Paris, berangkat ke Belanda, berangkat ke Jerman, meneliti. Itu karena saya dulunya pesantren. Doa dan keberkahan para ustadz-ustazah kita di sinilah yang membuat kita berhasil. Jadi nggak ada alasan karena kami pesantren cuma bisa jadi ustadz saja, tidak. Buktinya saya, ini mohon maaf ya supaya kalian tahu, saya S2 dan S3 itu dibiayai oleh beasiswa. S3 saya dibiayai oleh IDB Islamic Bank Islam Dunia. Jadi hari ini saya mengantongi banyak beasiswa untuk para alumni pesantren yang ingin S2. Contohnya sekarang saya ini adalah ketua RMI NU Sumatera Utara. Sekjen saya itu, sekretaris saya itu sekarang lagi S3 di Australia, dan itu biaya negara. Sekretaris atau sekjen saya itu juga alumni pesantren. Jadi hari ini negara ini peduli kepada alumni pesantren. Ya, mari kita sama-sama belajar apa yang ada di pesantren ini, kita pelajari. Karena itu semua nanti akan memberi manfaat. Kita tidak berbicara orang lain. Saya berbicara tentang diri saya. Mohon maaf, bukan menyombongkan diri. Ya, saya jadi santri dulu begini nih. Tamat SD masuk pesantren. Kajiannya ya kalau kami dulu mutola'ah, ada mufrodat, mutarodifat dan lain-lain. Itu kita pelajari baik-baik deh. Jadi sekarang ada sekitar hampir 5.000 alumni pondok pesantren yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi jangan mimpinya itu tamat dari tamat dari pondok pesantren Darussalam ini manderes baru jadi ustaz kampung. Capek kali bang di pesantren, banyak kali peraturan, memang itulah dia. Bahkan ratusan alumni pesantren itu diperhatikan oleh negara untuk menjadi polisi dan tentara, dipermudah jalannya di Indonesia ini. Jadi adik-adik ya belajarlah baik-baik. Kalian punya masa depan. Saya ini orang susah. Pada waktu seperti kali ini saya ini orang susah, menerima cucian baju dari orang dan lain-lain untuk biaya supaya tamat dari pesantren. Tetapi usaha itu menghasilkan sehingga saya seperti ini. Jadi adik-adik nggak usah khawatir ya. Hari ini negara mengedepankan dan akan membantu alumni pesantren mau sekolah kemana, mau kuliah kemana. Pesantren manapun dia, kalau memang pesantren Darussalam misalnya, ya kalau bahasa dikuasai juga. Kalaupun misalnya ada di sini, ada di sini belajar bahasa Arab. Tadi saya perhatikan Kemenpoli,
langsung nih. Artinya bahasa itu cobalah. Kalau ada bahasa Arab yang sudah dipelajari, gunakan pelan-pelan deh. Tapi memang nanti mau keluar negeri kalian, kalau memang berrezeki, ya, itu nanti sebelum berangkat ke Australia, kalian akan dididik dulu, dibiayai setahun untuk belajar bahasa Inggris. Dan itu semua dibiayai oleh negara. Jadi hampir 5.000 sudah alumni pesantren. Dan insya Allah ke depan juga seperti itu. Terkait yang kelas 5 atau kelas 6. Kalau nanti berkeinginan untuk kuliah di UIN, silakan lapor sama Ustadz. Insya Allah saya akan upayakan semaksimal mungkin. Karena saya sudah menganggap pesantren ini adalah pesantren saya dan keluarga saya yang ada di sini. Jadi saya harap kepada seluruh adik-adik, kalau di Pulau Jawa itu yang paling diutamakan itu adab, keberkahan ilmu. Jadi nanti kalau ada asatiz, ustadz dan ustazahnya yang ada di pesantren, ambil keberkahannya, jangan dilawan. Karena keberkahan ilmu itu yang membawa kita berhasil. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya insya Allah akan berbuat terbaik. Terkhusus, ini Allah dengar, terkhusus bagi alumni ataupun santri dan santriwati di pesantren Darussalam, insya Allah akan saya bantu semampu saya. Jadi mohon doa kita semua, jangan lupa kalau sudah belajar mufrodat, banyak mutarodifat,nya sering diulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang, nanti itu kan akan ada gunanya. Kita doakan kita bersama sehat-sehat walafiat. Nanti kita ketemu bagian kelas 1 masih, kita ketemu di 6 tahun ke depan. Ini kan direkam ini sama pimpinan pesantren. Nanti tinggal bawa rekamannya. Ini Bang, dulu saya di sini, ini Abang janji begini. Insya Allah saya akan bantu kalau saya sehat nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, kita tugasnya belajar. Belajar dan belajar. Tidak pernah ada orang Paluta berpikir seperti saya orang Siopuk, orang Halongonan. Tidak ada pernah saya berpikir saya itu sampai ke Paris, saya sampai ke Amerika dibiayai, pulang bawa duit 40 juta. Itulah keberkahan para doa-doa para asatidz kita, ustaz-ustazah kita. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf karena harus langsung berangkat karena ada pesantren yang harus saya kunjungi. Mungkin itu saja Ustaz. Para ustazah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.